Apa sih Bang dan kita? Gue baru mau maafin lu kalau lu udah mau pindah jadi downline gue. Juri jangan sedih ya kalau Ima udah pindah nanti. Juri ya? Ima ya? Iya. Jangan emosi gitu dong. Ima tuh teman SD gue. Neng buka Neng. Neng, mendingan naik bajai aja Neng. Udah bang, kalau orang yang menerima aja jangan dipaksa. Jangan gue campur lah. Turun cep. Cep. Kalau nekat tuh bisa main kasar. Maaf bang, kagak muat. Maaf. Saya nggak mau narik, saya mau pulang. Tolongin Bang, nih anak saya udah terlambat nih. Tes di 1 Pejaten, tahu kan? Saya tahu Bu, cuman hari ini saya nggak mau narik, ngerti? Kalau kamu telat terus, ntar udah gede, saya jadi tukang bajai tahu. Nggak ada hubungannya Bu. Saya juga waktu masih sekolah dulu jalannya habis subuh. Tuh kan, si abang yang dulu jalannya pagi-pagi aja, sekarang cuma jadi tukang bajai. Apalagi kamu, kalau tak terus. Udah Bu, mendingan bapaknya aja yang nganterin. Bapak udah pergi ngojek. Mendingan bajai, bannya 3 daripada ojek. Bang, lo yang bener dong kalau nyetir bajai. Iya Pak, saya maaf Pak. Habis Bapak sendiri sih ngerem ke dada. Iya, tapi lo mesti jaga jarak. Ya iya, lagi banyak pikiran Pak. Alah, baru jadi supir bajai aja udah punya pikiran. Gimana kalau udah jadi menteri lo? Jelajahnya kan cuma sedikit Pak, nanti saya ganti Pak. Biar bajai lo dijual, kagak bakalan cukup buat gantiin cat mobil gua, ngerti gak? Ngapa lo? Ya, ntar saya cicil Pak. Kecil. Halo, iya Tuan. Sebentar lagi saya sampai. Saya baru aja nganter Nyonya ke mall. Baru jadi sopir, sombong lo. Sopir ganteng, tahu nggak? Ada apa, Jur? Ini bajai gue nyerempet mobil. Bapak ke bengkel saya aja, biar nanti semuanya saya yang ganti ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Jadi, ada yang perlu aku omongin sama kamu, Jur. Mah, gue kudu ngejelasin ke Oneng dong. Kamu dengerin aku dulu, baru kamu ngomong sama istri kamu, Jur. Terus kita ngomong di mana? Di mall aja ya. Bang, saya ikut ke mall ya. Biarin dah kalau udah gede jadi supir bajai. Oneng, Bang Juri. Oneng ngomong dulu dong sama Bang Juri. Baik, Pak. Ntar gue
beliin lagi ayamnya. Kehabisan ayam goreng aja pakai nangis kayak anak kecil. Bang Juri, Pak. Si Juri sih makan tempe juga dia mau. Bang Juri mau kawin lagi, Pak. Akhirnya dikabulkan juga permohonan hamba, ya Allah. Ini yang namanya habis gelap terbitlah terang. Bang Ucup, kenapa sih Pak Oneng pulang-pulang nangis? Ini tuh urusan rumah tangga orang. Saya nggak bakalan ngebocorin rahasia ini, apalagi sama Poindun. Kayak agen rahasia Inggris FBI aja, pakai rahasia-rahasiaan segala. FBI itu agen Amerika, bukan Inggris. CIA itu baru agen rahasia Amerika. Buntutnya pakai A kan? Udah deh, pokoknya nih, kalau rahasia ini sampai bocor, orang sekampung bisa geger. Bener toh Bang Ucup? Iya, makanya saya nggak mau ngasih tahu ke Poindun. Kasihan deh Pak Oneng. Gimana nanti kalau Bang Juri sampai kawin lagi? Jadi Poindun udah tahu? Jadi bener tau? Lu tinggal pilih, Neng. Gua yang cariin. Lu mau yang muda kaya, yang duda kaya, apa yang udah tua tapi kaya? Dia paling juga kawin sama pembokat. Bang Juri mau kawin sama Bu Ima. Sama pembokatnya Bu Ima? Sama Bu Imanya, Mak. Sama Bu Ima? Bu Ima yang kaya raya itu? Iya. Dia mau tinggalin gue? Dia mau macem-macem juga. Oh, Poindun, ntar kalau emak nanya soal Poneng sama Bang Juri, kita pura-pura nggak tahu aja ya. Iya ya. Ada apa, Mak? Gue mau pinjem golok lo. Hah, Mak? Bukan saya kok yang ngebocorin rahasia Poneng sama Bang Juri. Poindun udah tahu sendiri. Buat apa, Mak? Saya nggak tahu apa-apa loh, Mak. Ada yang perlu gue selesaiin. Tajam apa nggak golok lo? Nggak tahu, Mak. Tajam juga golok lo. Neng, masa ibu-ibu di situ ngeliatin gue kayak gue ini orang gila aja? Emang sih gue pakai sendal yang sebelah, tapi kan bukan berarti gue ini gila. Mereka aja pakai bulu sama rok kagak nyambung, gue kagak komentar apa-apa kok. Neng, lu dari tadi cuma naruhin krimnya doang, gak perlu krim batik. Vi, misalnya Vi ya, ini sih cuma misalnya doang ya Vi ya. Iya. Ini ada perempuan ya. Nah perempuan ini punya laki yang mau kawin lagi sama perempuan lain. Terus kira-kira apaan yang mesti dilakuin sama perempuan ini? Ya kalau kita sih kudu lihat masalahnya apa dulu ya Neng ya. Kenapa tuh laki-laki tiba-tiba pengen kawin lagi? Oh iya. Tapi mungkin bininya yang sekarang ini jelek kali ya. Agak jelek-jelek amat sih Vi. Mungkin dia kagak bisa punya anak. Lakinya yang mandul. Kalau perempuannya belum bisa ngasih anak, gimana? Lakinya ganteng. Ya sedang sih. Ya, emang gendut. Punya mobil? Kalau cuman punya bajai, bagaimana? Mertuanya galak ya. Kalau gue liat Bang Juri nih, kayaknya gue ogah kawin. Enakan begini aja kali. Bebas, gak pusing. Ente bener Cuk. Cewek bisanya cuma nyusahin aja.
Mbak Said, Bang Ucup, Mila pulang duluan ya. Gimana caranya supaya si Mila tahu kalau gue suka sama dia? Ente kirim surat aja dulu, Cup. Tapi jangan pakai nama asli, inisial aja. Gue pakai nama Yusuf aja, nggak ada cewek yang mau. Apalagi pakai nama yang sial. Kalau pakai nama Said, mungkin si Mila mau, Cup. Mak mau bunuh Bang Juri, Mak. Keenakan amat kalau tuh gajah bengkak langsung mati. Gue mau sundatin sampai habis. Mak, kalau sampai habis, ntar Bang Juri kalau pipis, dia pegang apaan dong? Neng, sayang Neng. Kalau dulu emang ada hukum yang ngatur laki-laki harus minta izin dulu sama bini pertamanya kalau mau kawin lagi. Kalau nggak salah PP 10 deh. Oh, artinya kalau tuh laki udah dapat izin, dia boleh kawin sampai 10 kali lagi. PP 10 itu peraturan pemerintah nomor 10 yang kagak boleh punya bini 2. Gitu, tapi kayaknya peraturan itu udah dicabut deh. Siapa yang nyabut? Orang yang mau kawin lagi kali ya. Tapi Neng, peraturan itu untuk pegawai negeri aja. Ada kagak peraturan buat tukang bajai? Mak, kok mau bikin asinan motongnya begitu, Mak? Siapa bilang gue mau bikin asinan? Gue lagi latihan. Saya nggak sangka loh kalau si Juri berani poligami. Emangnya poligami apaan, Pak RT? Prakarya dari Jepang yang bikin burung-burungan dari kertas. Jadi orang Jepang itu burungnya dari kertas tau? Bukan, poligami artinya kawin lebih dari satu istri. Kalau kawinnya cuma satu istri? Itu namanya monogami, Cup. Oh, kali kalau monogami aja laki-laki ngerasa jadi monoton kali. Terus kalau poligami itu laki-laki merasa jadi politon. Itu kan tergantung orangnya ya, Cup. Ada orang yang cukup satu bini, ada juga yang kurang. Kalau Pak RT termasuk yang mana? Yang masih kurang apa kagak? Kalau saya kayaknya kopi segelas kurang nih. Bang, bajainya mana, Bang? Mogok, It. Mogok, apa parkir di tempat lain? Tapi Ngapain lu? Mak kok nanya kayak gitu sih, Mak? Ini kan rumah saya. Rumah lu bukannya di sana tuh? Di rumahnya si Ima. Ngomong apa sih, Mak? Buntalan kentut. Bertahun-tahun gua sama si Oneng sabar diajak lu miskin. Sekarang giliran lu mau kawin sama tuh perempuan kaya, lu mau tinggalin si Oneng. Gua sunatin lagi lu. Siapa yang mau ninggalin Oneng sih, Mak? Lu jangan pura-pura lu ya. Biar lu kagak pura-pura blow on juga, gua tahu kalau lu tuh blow on. Kagak, Mak. Abang mau kawin lagi kan sama Mbak Iman? Jangan mungkir lu. Enggak, Neng. Gua nggak mau ngawinin Ima. Sumpah? Sumpah. Demi Tuhan. Demi Tuhan, Neng. Gua nggak mau ngawinin si Ima. Tapi dia yang minta gue kawinin. Jangan ikut lu. Giliran enak aja lu mau tinggalin gua sama si Oneng. Ini bawa baju abang sana. Mak, Ima bilang, Mak, kalau saya ngawinin dia, saya nggak perlu ceriin Oneng, Mak.
Dan dia bilang dia bakal beliin rumah baru buat emak sama Oneng. Wow, usir Bang Juri sekarang juga, Pak. Sabar, Neng, sabar. Kepala boleh panas, tapi hati mesti dingin. Nggak boleh sama laki lu begitu. Nggak boleh. Udah lu hilasin aja, Neng. Dari dulu lu kawin kan belum pernah ngalamin dapat duit banyak. Nah, sekarang baru kesampean lu, Neng. Masih pikirnya cuma duit doang. Kagak ngertiin perasaan Oneng. Neng, perasaan mesti diimbangi sama akal yang sehat. Akal bisa sehat kalau badan kita sehat. Badan bisa sehat kalau kantong kita sehat. Tapi kan Bang Juri udah kejatuhin harga diri Oneng, Mak. Kalau jatuhnya di atas duit sih kagak ape-ape. Si Ima tahu aja nih baju yang pas di gue. Yuk. Permisi Bu, mau pesan apa? Sushi ya Mbak? Oh iya. Lu udah sering kemari ya, Mak? Iya Jur, ini kan restoran favorit aku. Pantes lu udah kenal banget sama pelayannya. Bukan Juri, sushi itu makanan Jepang. Gue juga udah tahu, Mak. Saya pesan sushi juga, ya. Nggak pakai susu. Permisi, minumnya apa Pak? Teh manis, hangat, ada. Nah ini fresh green juice-nya juga ya. Oh iya. Permisi Bu. Hari. Jur. Udah hampir 30 tahun ya kita pisah. Iya, Pak. Sekarang kita ketemu lagi. Kayaknya ini udah takdir kita ya, Jur. Jur, gimana? Udah ada keputusan belum? Gue masih bingung, Mak. Keluarga gimana? Ya, susah. Pasti emak ada yang paling menentang rencana aku. Gue masih bingung sama lu, Mak. Lu tuh kan kaya, sukses, cantik. Seharusnya lu kan gampang dapat suami. Tadinya aku mau ngejar karir dulu sampai sukses, baru aku kawin, Jur. Tapi keterusan sampai sekarang. Tapi semua cowok seumuranku sudah pada kawin semua. Permisi Bu. Ya. Makasih, Mbak. Iya. Silakan. Makasih. Tapi kenapa lu mesti milih gue sih, Mak? Lu kan tahu gue udah punya bini. Dan gue nggak bisa ngianatin Oneng, Mak. Justru karena ketulusan hati kamu itulah aku bersedia jadi istri kedua kamu, Juri. Aku yakin kamu nggak hanya mengejar harta aku, kan? Neng, cobain dulu tuh baju-baju dari si Jurid. Kelihatannya tuh baju mahal-mahal. Oneng gak butuh baju. Neng, sabar ya. Sekarang baju dulu. Mobil ame rumah entar belakang. Permisi. Ini kan
Kok kelihatannya masih seger banget sih? Iya, Juri suka. Suka kok. Biasa. Silakan Pak. Iya, iya. Terima kasih. Mbak. Ada apa Pak? Ikannya digoreng dulu deh. Hah? Masa saya dikasih ikan mentah sih? Gue bukannya mertua matre, Neng. Kita mesti realistis aja. Lu udah lama kawin sama si Juri kan? Apa yang lu dapat? Apa? Kagak bisa dibanggain. Body. Nih, duit 100 ribuan aja, kagak ada yang betah di kantongnya. Juri cinta sama Bang Juri, Mak. Nah, kalau ada cinta, ada duit, berarti afdol. Emang Mak setuju kalau Bang Juri kawin lagi? Neng, kalau si Juri kawin sama si Imah yang kaya itu, ya, berarti lu juga banyak duit. Nah, si Imah mati, warisannya kan jatuh ke si Juri. Iya. Berarti lu juga dapat warisannya. Tapi Mak, kalau Oneng yang mati duluan, bagaimana? Berarti warisan lu jatuh ke gue. Permisi Pak, ini pesanannya, sushi goreng kecap. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Nah, ini namanya baru makanan. Nasinya mana? Oh, ini masih ngambek ya Bang? Dari nanya coba. Abang juga sih yang salah. Emangnya Po Oneng kurang setia apa gimana sama Abang? Lu tuh nggak tahu masalahnya, Juk. Masalahnya nih, Abang pengen poligami, Po Oneng pengennya monogami. Abang kalau ngeliat perempuan jangan dari hartanya aja dong. Lu kira gue laki-laki matre? Iya. Gue nggak ngarepin apa-apa dari si Ima. Handphone siapa Bang? Handphone gue dibeli sama si Ima. Iya, halo. Iya, Kapan? Deh, iya. Di mana? Oh, restoran yang kemarin ya? Iya deh, iya. Iya, gua kesana deh. Mana ya? Oh. Iya, Bang. Cup, gue diangkat jadi broker di perusahaan si Ima. Ada lowongan buat saya nggak Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Po? Gue mau minggat, Cup. Bang Juri udah tahu belum? Gue udah kagak ngomong lagi sama Bang Juri. Lagian kalau gue kasih tahu, ntar dia nyariin gue lagi. Lu aja yang kasih tahu dia ya. Kalau mau udah tahu belum? Emak sekarang udah sekongkol sama Bang Juri, Cup. Po? Ya Allah, Cup. Cuman lu yang simpatik sama penderitaan gue. Gue tahu lu kasihan sama gue kan. Tapi lu kagak perlu deh ngasih ongkos segala. Ini tuh bukan amplop duit, Po. Saya mau minta tolong sama Po Oneng nitipin surat ini ke si Mila. Po Oneng perginya lewat depan rumahnya kan? Po, ngomong-ngomong, Po Oneng perginya nggak lama ya? Kok bawa bajunya dikit banget? Baju gue emang cuman segini.
Ton, Ja, kenalin, ini teman aku Bajuri. Iya. Oh, Reza. Bajuri. Apa? Bajuri. Yang bener. Nama saya emang Bajuri. Tanya aja Ima. Mending lu cek dulu dah. Supaya kita bisa pastiin. Gimana, Jack? Kira-kira harganya masuk nggak? Bener ya? Tapi kalau seandainya masuk, Saya tunggu secepatnya. ya bahaya. Iya Pak Dharma. Gimana kalau besok aja Pak? Karena saya harus periksa dulu surat-suratnya, baru saya bisa memberikan tawaran. Baik. Oke. Kamu mau ngomong sama Reza? Kebetulan sih orangnya ada di sini. Mending kamu ngomong langsung deh sama orangnya. Iya benar. Iya. Si John nih mau ngomong soal harga tanah yang di Bekasi. Ini Santi. Dia mau nanyain tentang down payment proyek yang di Bogor. Oke, terus gimana? Gimana? Boleh. Nah. Iya, ya sebentar. Joko nih mau bicara. Santi juga. Oke, Jok. Oke, nanti saya bantu. Thank you. Gimana, Mas? Bisa sama? Iya. Oke. Saya Dia broker kita untuk proyek yang di Bekasi. Sudah lama handle daerah Bekasi? belum sih. Rute saya paling Cawang sampai Kampung Melayu. Salam. Mila, mau ngapain? Mau di blow. Mau Ucup lagi ngapain? Enggak. Mau kemana, Po? Gue mau ngabur, Mil. Gue udah kagak tahan kawin sama Bang Juri. Masa dia mau kawin lagi? Aduh, maaf ya Po Oneng. Mila nggak tahu kalau Po Oneng lagi ada masalah sama Bang Juri. Tadinya Mila mau minta di blow, tapi Mila pulang aja deh. Maaf ya Po Oneng. Nggak apa-apa. Tapi kagak pakai keramas ya, langsung di blow aja. Kebeneran gue lagi butuh ongkos buat ngabur. Dulu waktu bapak saya kawin lagi, ibu saya nggak marah. Ibu lu kagak ngabur? Enggak. Dia kagak sakit hati apa? Enggak. Emangnya kayak gimana sih bini muda bapak lu? Ibu saya yang jadi bini muda. Tapi Po, jangan lupa titipan saya ya. Ih, Bang Ucup gimana sih? Emangnya Po Oneng mau pergi piknik? Masa nitip oleh-oleh? Tahu lu Cup, ada-ada aja lu. Silahkan duduk, Pak. Terima kasih. Siapa tuh, Po? Kagak kenal nih. Kayaknya pengacara. Silakan diminum. Mak, Oneng kan bukan artis, Mak. Yang cerai pakai pengacara. Pakai pengacara emangnya kagak bayar apa? Ini bukan pengacara. Aku sama Tony mau jemput Pak Haji Salim dulu ya. Katanya dia udah nunggu di depan. Oke deh, aku tunggu di sini ya. Lu ada bisnis apaan sih, Mak? Kita lagi mau bebasin tanah seluas 3 hektar untuk dibangun mall. Tapi biasa deh Jur, namanya juga orang kampung, susah negonya. Kita mesti pakai akal sedikit. Emangnya semeternya berapa? Anggarannya sih 2 juta, tapi kita lagi ngusahain bisa dapat 1 juta semeter. Kamu nanti bantuin nego sama Pak Haji Salim yang punya tanah ya. Kalau berhasil, komisinya besar juga. Berapa lu mau kasih gue komisinya? 750. Lumayan buat beli TV. 750 juta, Juri. 750 juta? Iya, lumayan kan? Aduh, Mak. Perut gue mules, Mak. Silakan. Gue kaya! Jadi gimana nih Pak Haji?
menurut Pak Reja, itu tanah yang ada di sebelah tanah aneh mau dipakai buat penggalian sampah sama pemerintah. Bener sekali Pak Haji. Nah, jadi ini ente-ente ini mau di tanah aneh buat apaan? Buat pabrik pengolahan limbah sampah, Pak Haji. 1 juta per meter kayaknya cukup tinggi, Pak Haji. Apalagi daerah tersebut dekat lokasi pembuangan sampah dan dijual dengan harga lebih dari itu. Nah, kalau gitu sekarang aneh kasih harga 1/4 juta. Itu nggak bisa kurang lagi. Bagaimana? Gimana? Harganya udah putus? Jur, belum Jur, kita masih negosiasi. Sekarang gini aja nih Pak Haji nih. Ini penawaran kita yang terakhir Pak Haji. Gimana kalau 2 juta per meter, mau kan? Waduh, itu mah bagus banget kalau gitu mah. Begini Pak Haji, ntar kalau itu tanah udah dibangun mau Pak Haji, Pak Haji nggak usah jauh-jauh kalau mau shopping, ya nggak? Itu baru cakep itu. Iya. Wah, semua jadi kacau. Mana sih temen kamu mah? Broker kampungan. Kamu gimana sih Juri? Aku sudah menunggu proyek ini selama 3 tahun. Sekarang berantakan semuanya. Gagal. Kamu hancurkan nama baikku di depan rekan-rekan bisnisku. Terus komisi gue kapan mah? Dasar tukang bajai. Neng, lu jangan marah gitu dong Neng. Lu kira gue mau kawin sama si Ima? Enggak Neng. Dari dulu juga gue gak demen sama dia kok. Neng. Oh Neng. Tadinya gue pikir kalau gue kawin sama dia gue bisa ngasih apa-apa yang gue gak bisa kasih ke lu Neng. Kalau gue masih jadi supir bajai, duit, rumah, mobil. Tapi harga diri gue Neng sebagai laki-laki Neng udah gak ada kalau begitu. Kira gue demen sama temen-temennya si Ima. Sibuk sama teleponnya sendiri, makan ikan mentah. Dunia gue bukan di sono Neng, di sini sama lu. Lu ngomong sama siapa lu? Si Oneng kagak ada. Oneng mana Mak? Mana gue tahu. Juri, kalau rumah tipe 21 ada kolam renangnya kagak? Rumahnya ada di dalam kolam renang. Gendut. Kita memang sering bertemu. Kamu pasti tahu siapa aku. Tapi apakah kamu tahu kalau aku mencintaimu? Kalau kau benar-benar ingin tahu siapa aku akan datang ke rumahmu. Salam inisial. Siapa yang berani? Udah nyampe, turun. Gak mau. Oneng kagak mau pulang. Oneng kagak mau ketemu Bang Curi. Oh, jadi lagi ngambek sama Mbak Juri. Tadi bilangnya mau tamasya, keliling-keliling kota, sampai pusing dia seharian muter-muter. Jadi nggak mau turun. Ya udah, kalau gitu suruh si Juri besok nganterin baju saya ke pangkalan ya.
siapa? Betul ini rumah Neng? Oh, jadi situ yang nyariin bini saya? Iya, betul. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Nah, lu kurang ajar lu ya? Lu kurang ajar lu ya? Lu nyariin bini gue lu ya? Ya kurang ajar. Bible kampret lu. Berani-beraniin godain bini orang. Emangnya abang tahu dari mana kalau laki itu yang suka sama Poneng? Nih, gue nemuin suratnya, Cuk. Tuh. Ini surat saya, Bang. Oh, jadi lo yang gak godain bini gue? Iya? Hah? Nyebut Bang. Aku mau minta maaf sama kamu, Jur. Aku sudah bicara kasar sama kamu. Kehadiranku hanya membuat keluarga kamu berantakan. Tapi sekarang aku sadar kita tidak bisa hidup bahagia bila bersama. Gara-gara gua ngerusak bisnis lo, iya? Karena aku tahu, Jur, kamu tidak bisa membagi cinta kamu kepada orang lain selain Oneng. Jur, kalau 1,5 juta Haji Salim mau tuh melepas tanahnya. aku pulang ya, Jur. Cuk, Oneng minggat kemana sih, Cuk? Mana saya tahu, orang bilangnya begitu. Abang, Neng, maafin gue, Neng. Jangan jauh gue, Neng. Hajirin, kalau lu kagak setuju sama rumah yang gua pilih, lu jangan gebugin salesman-nya dong.